Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membawakan materi pada saat ini tentang dampak globalisasi terhadap ekonomi. Sebelum kita masuk terhadap materi, lebih baiknya kami perkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Krisnawati Silaban, dan teman saya Salsabila Faizah. Kita masuk pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Salsabila Faizah. Menurut Martin 2002, globalisasi ekonomi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sebelum nation state, perdagangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung sejak lama. Kurang lebih sejak 5 abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Globalisasi terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai dengan evolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Di bidang ekonomi, pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui perusahaan multinasional. Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan suatu perubahan dan pembaharuan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Menurut Winarno 2006, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Fenomena globalisasi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu globalisasi ekonomi yang mencakup diantaranya perdagangan, finansial, dan produksi, dan globalisasi nilai atau globalisasi informasi. Globalisasi perdagangan disebabkan oleh peningkatan luar biasa dalam aktivitas perdagangan global yang kemudian menimbulkan saling ketergantungan dari bagian-bagian ekonomi global. Secara ekonomi, perkembangan ini disebabkan oleh adanya kecenderungan spesialisasi, kuatnya kompetisi antara perusahaan atau antar negara, serta kemajuan dalam transportasi dan komunikasi. Bagi suatu negara, akibat dari gejala ini adalah ketergantungan yang semakin besar dari ekonomi negara tersebut terhadap aktivitas perdagangan. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara pasar, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan modal secara lebih cepat dan efisien. Globalisasi ekonomi juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal yang lebih bebas di antara negara-negara yang terlibat. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi diantaranya adalah: yang pertama, terbentuknya pasar bebas internasional. Dengan globalisasi, setiap negara akan bebas melakukan perdagangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Bisa berdagang antar dua negara atau lebih, atau bisa membentuk kesepakatan bersama untuk berdagang. Misalnya di ASEAN ada AFTA, di benua Eropa ada ME atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan di Asia dan Amerika ada APEC. Bahkan bisa membentuk organisasi perdagangan internasional agar menguntungkan semua pihak, misalnya WTO atau World Trade Organization. Yang kedua, terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan konsumsi, beberapa negara akan melakukan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh impor yang dilakukan Indonesia adalah membeli bahan baku pupuk dari Rusia dan membeli kapas dan wol dari Australia. Sebaliknya, bisa melakukan ekspor, di mana Indonesia menjual hasil CPO atau minyak kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya ke Cina dan juga India. Ekspor sebaiknya lebih besar daripada impor agar negara bisa dikatakan surplus dalam perdagangan. Hasil ekspor berupa devisa. Devisa berbentuk dolar dari hasil penjualan ekspor. Dolar yang diperoleh dapat dibelanjakan di negara-negara lain dan dapat membeli barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia. Yang ketiga, masuknya investasi asing. Pengaruh globalisasi lainnya terhadap ekonomi adalah masuknya investasi asing. Misalnya Toyota yang membuat pabrik mobil di Indonesia dan Samsung yang membuat pabrik televisi di Indonesia. Saat membuat pabrik, investor membawa uang dolar ke Indonesia lalu uang itu berputar di Indonesia dan uang itu didapatkan oleh para pekerja pabrik. Akhirnya pekerja pabrik sejahtera. Itulah manfaat investasi asing yang masuk yang disebut dengan istilah PMA atau penanaman modal asing. Yang keempat, terciptanya perdagangan online. Saat ini kita mempunyai banyak macam aplikasi untuk melakukan jual beli barang secara online. Sebutlah Alibaba, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Toko online tersebut dimodali oleh investasi asing melalui perusahaan di Indonesia. Penjualan dan perdagangan pada aplikasi bahkan bisa dengan mudah dilakukan antar negara dan menggunakan berbagai macam metode pembayaran seperti GoPay, Dana, Cash, dan sebagainya.
Yang kelima, meningkatkan sektor pariwisata. Media informasi internet, transportasi yang cepat, pembayaran non-tunai di mana-mana di era globalisasi makin cepat, membantu orang untuk menjelajahi tempat-tempat pariwisata di dunia. Sebab informasi ini bisa didapatkan melalui media sosial, berita, ataupun website yang bisa diakses bebas di internet. Kunjungan warga negara lain ke Indonesia sangat menguntungkan karena para pelancong tersebut membawa uang ke Indonesia, lalu uang itu dibelanjakan di Indonesia dengan semisalnya membayar penginapan, membeli oleh-oleh, dan sebagainya. Uang yang dibelanjakan di negara kita akan menjadi aset devisa bagi negara kita. Konsep globalisasi ekonomi merujuk pada fenomena integrasi ekonomi dan pasar global yang semakin terhubung dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi ekonomi melibatkan pergerakan barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja di seluruh dunia tanpa adanya hambatan yang signifikan. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Globalisasi ekonomi membawa dampak besar pada dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Negara-negara di seluruh dunia dapat mengakses pasar global untuk membeli atau menjual barang dan jasa, serta menawarkan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Hal ini membuka peluang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, globalisasi ekonomi juga membawa dampak negatif seperti ketidaksetaraan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, dan juga dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan dampak sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Dalam konteks ekonomi global, ekspor dan impor dapat menjadi sangat penting karena memungkinkan negara-negara untuk mengakses pasar global. Negara-negara dengan keunggulan komparatif di suatu bidang dapat memproduksi barang tersebut dengan lebih efisien dan kemudian menjualnya ke negara-negara lain. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui ekspor barang. Di sisi lain, negara-negara juga dapat memperoleh barang dan jasa dari negara lain melalui impor, memungkinkan mereka untuk menghemat biaya produksi dan memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu jenis-jenis globalisasi. Masih menurut Hewitt, globalisasi memiliki aspek-aspek yang ditasfiskan dalam 3 aspek atau jenis, yaitu yang pertama, globalisasi politik. Globalisasi politik merupakan proses di mana tugas pembuatan kebijakan telah beralih dari pemerintah nasional menuju pada organisasi internasional. Globalisasi dalam bidang politik ini ditandai dengan munculnya perkembangan nilai demokrasi, di mana masyarakat ikut adil dalam kehidupan menciptakan suasana demokratis secara bersama dengan lebih baik. Yang kedua ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan proses yang menunjuk semua ekonomi nasional ditarik ke dalam ekonomi global yang saling terkait. Munculnya globalisasi ekonomi ini mengedepankan pasar bebas yang menduduki hampir seluruh dunia. Hadirnya pasar bebas ini meningkatkan fenomena ekonomi yang besar karena adanya pertumbuhan yang pesat. Di samping mendapatkan fenomena yang positif, dampak akibat pasar bebas tersebut menciptakan pasar terbuka yang menyebabkan pasar tradisional yang dimiliki oleh para petani dan nelayan kecil menjadi hilang dan tergantikan oleh supermarket dengan modal yang besar. Yang ketiga ada globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan menurut Hewitt merupakan sebuah proses informasi, komoditas, dan gambaran yang diproduksi di belahan dunia masuk ke dalam sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan kebudayaan antara bangsa, wilayah, dan individu. Kemunculan globalisasi kebudayaan ini membuat masyarakat dunia membuka dan menerima kenyataan masuknya pengaruh budaya dari luar terhadap kehidupan suatu bangsa. Adapun faktor pendorong penyebab globalisasi. Globalisasi muncul karena adanya ketergantungan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya antar negara di dunia. Faktor globalisasi juga muncul karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tanpa batas di bidang teknologi komunikasi. Perkembangan ini kemudian menjadi bagian untuk pemenuhan kebutuhan suatu negara yang berakibat saling membutuhkan satu sama lain. Terkait faktor globalisasi yang telah disebutkan di atas, dipicu juga oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim politik dunia, modernisasi sosial ekonomi, perkembangan pasar, dan kemajuan teknologi dan komunikasi. Situs resmi Kemendikbud menyebutkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan iklim politik dunia. Menurut Anthony Giddens, pengaruh politik mempengaruhi tingkat globalisasi. Bubarnya Uni Soviet paling menentukan karena negara tersebut mulai terbuka terhadap bisnis kapitalitas dan negara tidak terisolasi dari masyarakat global dan menjadi integrasi. Mekanisme pemerintah internasional dan regional menyatukan berbagai negara dan bangsa ke dalam satu forum politik bersama, yaitu PBB dan Uni Eropa. PBB menjadi wadah asosiasi bagi negara bangsa yang anggotanya memiliki kedaulatan penuh. Yang kedua ada modernisasi sosial ekonomi.
Modernisasi merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi ini merupakan perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern menurut Huntington 1997 dalam Martono. Faktor pendorong ini timbul karena adanya proses perubahan ke tahap pembarui karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Yang ketiga ada perkembangan pasar. Faktor ini merupakan konsekuensi yang alami dan tidak terhindarkan dari corak produk kapitalitas. Marx dalam Hewitt menyebutkan bahwa esensi dari kapitalisme merupakan sesuatu yang menyingkirkan halangan lokal terhadap perdagangan dan menjaring seluruh dunia sebagai pasarnya. Perkembangan pasar ini juga dikenal sebagai keterbukaan dalam sistem perdagangan yang disebut dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau mengganggu ekspor. Yang terakhir ada kemajuan teknologi dan komunikasi. Penyebab globalisasi ini karena adanya kebudayaan secara intensif yang terjadi pada awal ke-20 yang berhubungan dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kemajuan ini ditandai dengan aktifnya masyarakat dunia berinteraksi secara jarak jauh dan menggantikan kontak fisik sebagai sarana komunikasi. Hadirnya kemajuan ini membuat individu dapat mengakses seluruh informasi dengan cepat, luas, dan tidak mengenal batasan ruang dan waktu dalam negeri maupun luar negeri. Munculnya kemajuan teknologi ini memunculkan gebrakan baru yang disebut dengan perkembangan globalisasi kebudayaan. Proses panjang mengenai globalisasi ini menghasilkan fenomena yang sangat berdampak pada setiap negara. Globalisasi ini membuat jalinan jaringan yang semakin masif sehingga mampu membuat negara menjalin kepercayaan satu sama lain. Fenomena ini juga muncul kebutuhan yang meningkatkan pengetahuan baru. Dari materi yang telah kami paparkan, kita bisa menarik kesimpulan globalisasi ekonomi merupakan fenomena yang melibatkan integrasi ekonomi, perdagangan bebas, dan investasi lintas batas di seluruh dunia. Dalam sejarah peradaban, globalisasi bukanlah hal baru, namun pergeseran arus perdagangan dan investasi semakin terjadi sering kemajuan teknologi dan komunikasi. Terdapat 3 aspek globalisasi yang mencakup politik, ekonomi, dan budaya. Globalisasi politik ditandai dengan peralihan pembuatan kebijakan dari pemerintah nasional ke organisasi internasional. Globalisasi ekonomi melibatkan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Sementara globalisasi budaya menciptakan aliran global yang mengurangi perbedaan kebudayaan antara bangsa. Faktor pendorong globalisasi antara lain perubahan iklim politik dunia, modernisasi sosial ekonomi, perkembangan pasar, dan kemajuan teknologi dan komunikasi. Semua faktor ini saling terkait dan memperkuat proses globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks globalisasi ekonomi, penting untuk memahami bahwa sementara terdapat manfaat ekonomi yang signifikan, perlu juga dicari solusi untuk mengatasi dampak negatifnya agar distribusi keuntungan dan kerugian dapat lebih adil di tingkat global. Sekian materi yang dapat kami paparkan pada hari ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.